بين الرجا والخوف قلبي طائر، ومن اليقين النور بيض جوانحي، فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله، للكون وجه آخر نحيا. أنا صنعة أوجدتها يا باري، وملكت فيها معصم الإيمان، للحق والعدل التواصي بالجمال عبادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Bayu Eka Pratikto. Saya adalah guru PAI di SMA Global Islamic School 2 Serpong, sekaligus mahasiswa PPG PAI kelas 28 batch 3 tahun 2022 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini, tepatnya Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek video pembelajaran di SMA Global Islamic School 2 Serpong pada kelas 10 IPS 1 dengan materi menjaga martabat dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan. Selamat menyaksikan video ini. Mohon bimbingan selalu. Terima kasih banyak. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حسن التأمل بالإله وصال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, first of all, thanks to Allah Subhanahu wa taala because of His blessings and mercy, so we can attend and gather here in this class in good condition. Second one, pray and salutation also be delivered to our beloved Prophet Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa kabarnya teman-teman semuanya hari ini? Baik, alhamdulillah. Oke. Sebelum lebih jauh kita belajar pembelajaran hari ini, Mister mau ketua kelasnya seperti biasa memimpin doa depan dengan membacakan surah Al-Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembelajaran kita khususnya pada hari ini dapat Allah berikan kemudahan, kelancaran, pemahaman, dan yang paling penting kita dapat mengejawantahkan, merealisasikan pengetahuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, siapa di sini ketua kelasnya? Hanya. Silakan beri depan, kemudian pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Berdoa yang mulai. Iya, kamu doa yang nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Oke. Terima kasih Kak. Baik, teman-teman, dengan doa tadi kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan urusan kita Allah lapangkan. Yang sempit jadi lapang. Oke. Yang belum ada jodoh, semoga Allah temukan jodohnya. Oke. Kok amin sih? Nanti kalian yang sabar, oke. Yang ada hutang, semoga hutangnya Allah lunasi. Sabar ya. Woi, sabar. Nanti aja. Alhamdulillah ya Teta ya, terima kasih, boleh setengah-setengah sama Mr. Bayi nanti ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, Mr. mau absen dulu. Oke. Yang gak masuk di kelas ini hari ini berapa orang? Siapa saja? PB, kenapa gak masuk? Alhamdulillah. Alhamdulillah sih. Semoga yang sakit Allah sembuhkan ya.
BB sakit, satu lagi siapa? Raffi. Kenapa? Alfa. Semoga alfanya bukan karena tidak mau datang, tapi tidak bisa datang. Oke. Karena Adit tempo lalu dia nggak masuk karena apa? Karena nggak jelas. Oke. Teman-teman, selain Raffi dan BB, hitungan ketiga kasih salam seikhlas-ikhlasnya ke Mr. Bayu sebagai tanda kalian hadir di kelas ini. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di absensinya praktis teman-teman ya. Kita doakan buat teman kita yang tadi, mudah-mudahan kalau yang sakit Allah sembuhkan, yang ada kesulitan Allah mudahkan kesulitannya. Oke, ini termasuk kita semuanya nih. Ada nggak sih orang di dunia nggak punya kesulitan? Nggak ada. Teman-teman, kalau tangan Mr. Bayu tertutup, kalian jangan ngomong apapun ya. Iya. Oke. Kan bilang jangan ngomong apapun, ya masih tertutup. Oke. Oke. Kalau tangan Mr. terbuka, kalian boleh teriak A sekencang-kencang. Oke. Ini masih tertutup, nah. Oke. Siap ya? Kita coba. Kita fokus konsentrasi kalian ya. 1, 2, 3. Ih. Apa sih? Fokus ya. 1, 2, 3. Sini lah. Ulang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, data. Fokus berdiri dulu. Ini belum ditambahin kanan kirinya. Belum tambahkan kaki kiri kanan. Wah, banyak. A. Kalau ini I. Siap ya? 1, 2, 3. Terakhir nih, fokus ya. Yang salah spotnya 200 kali. 1, 2, 3. Udah matahan. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya ya. Baik, teman-teman sekalian, hari ini kita masuk pembelajaran awal ya. Di semester 1 itu kalian sudah belajar beberapa materi, salah satunya terkait dengan malaikat selalu bersama kita, kemudian tentang berbusana muslim. Dan hari ini kita akan membahas tentang suatu bahasan yang sangat menarik dan dekat dengan kita sebenarnya. Bahasan apa itu? Bahasa terkait dengan menjaga martabat. Kalian tahu salah. Menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke. Kalau Mr. Bayu tanya sama kalian, ada nggak sih kaitannya antara berbusana muslim, antara malaikat selalu mengawasi kita, sama tentang perbuatan zina? Ada nggak kira-kira? Ada satu orang dong. Saya. Coba Teda. Apa bisa? Apa nih? Iya hubungannya. Kira-kira ada nggak sih keterkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya sudah pernah kita pelajari dengan bahasan yang kita saat ini akan pelajari? Ketika seseorang tidak menggunakan busana yang sesuai Islam, ajaran oleh Islam, itu membuat seseorang yang melihatnya menjadi termasuk perbuatan zina, yaitu adalah zina mata. Zina mata. Kasih tepuk tangan buat Teda ya. Dari kelompok yang lain, ada yang mau nyoba seperti Teda barusan? Masuk akal ya, logis ya. Jadi bisa kaitan sama berbusana muslim. Kalau ada orang yang pakai busananya, mohon maaf nih ya, misalnya perempuan nih. Belum. Jadi dibayangin. Misalnya di mall-mall nih, itu zina pikiran Pak? Belum. Misalnya pakai rok segini teman-teman nih. Bayangin itu segini pakai rok. Apakah akan digunakan sih? Iya. Nah, kira-kira yang tadinya kita niatnya benar baik itu mau ke masjid kan, masjidnya lewat di mall ceritanya kan. Nah, bisa jadi tuh yang kayak di Francing. Makanya kata kalian masih ingat ya kata Bang Napi ya, bukan zamannya ya. Oke. Bang Napi itu pernah bilang
Kejahatan itu terjadi bukan karena sekedar pelakunya, tapi ada kesempatan. Bagus Deda. Yang lain? Selain itu ada yang mau memberikan komentar? Kaitannya apa sih? Berbusana muslim, malaikat, kemudian terkait dengan pembelajaran hari ini. Kira-kira ada kaitan nggak sih? Ya coba, satu sebutkan. Ya disebutkan dong, ayo. Ada yang mau nyoba lagi menyebutkan? Tidak, ya sudah. Baik, teman-teman perhatikan ya. Sebenarnya banyak sekali kaitannya teman-teman. Terkait dengan malaikat. Insya Allah seseorang itu akan, insya Allah ya, nggak akan berani berzina ketika iman dia pada malaikat, keyakinan dia pada malaikat itu tinggi banget. Perasaan muraqabahnya, perasaan merasa diawasi oleh Allahnya tuh melalui CCTV malaikatnya itu tinggi banget. Orang nggak mungkin dengan mudah melakukan perbuatan zina. Seperti itu salah satu kaitannya. Muraqabah apa sih? Muraqabah tadi bisa saya sampaikan, perasaan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman. Siap. Insya Allah kita akan belajar terkait dengan tadi menjaga martabat dengan menjauhi perbuatan zina. Adapun pembelajarannya, insya Allah hari ini pertama kita insya Allah akan menjadi pribadi yang lebih meyakini bahwasanya yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu perbuatan yang dilarang oleh agama. Ada nggak dia yang ragu tentang hal yang pertama ini? Enggak bisa kayaknya zina, menurut saya masih debatable sih sebenarnya. Ada nggak yang punya perasaan kayak gitu? Insya Allah nggak ada ya, nggak ada. Kalau hatinya masih bersih, insya Allah nggak ada. Pasti semuanya yakin bahwasanya zina dan pergaulan bebas itu bukan berarti bebas saja misal kita bersama-sama siapa saja, non muslim atau non muslim. Bukan itu teman-teman ya, pergaulan itu bukan itu ya. Jadi bergaul seenak jidatnya, bergaul nggak pakai norma batasan-batasan sosial tertentu. Bergaul ya sebebasnya aja. Ngakunya teman, tapi mohon maaf, keakrabannya tuh luar biasa sampai-sampai jalan bareng, pegangan bareng, mandi bareng, nggak boleh. Maksudnya sama-sama mandi. Gitu. Saya jam 5 sore, dia mandi di rumahnya, yang lain mandi di rumahnya. Maksudnya gitu. Kalau mau pacaran jangan ya, namanya juga kebetulan. Tapi yang kedua, teman-teman, tujuannya adalah mengendalikan diri agar dapat terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nanti kita akan bahas, bisa akan coba sampaikan dan terangkan kepada kalian tentang dalil ini. Quran surat QS itu Quran surat 17 yaitu Al-Isra ayat 32 dan Quran surah An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. Baik, selanjutnya menganalisis isi dari Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 ya. Oke. Kemudian membaca. Nah, ini yang paling sederhana teman-teman, nanti Mister minta satu atau dua orang dari kalian untuk membacakan dalil tersebut. Serta yang keempat adalah menyajikan keterkaitan antara larang berzina dengan berbagai kekejian atau fahisyah yang ditimbulkan dan perangai buruk. Puasa As-Sabiyah ini ada di surat Al-Isra ayat 32. Baik. Selanjutnya dengan sesama dan kemudian setelah kalian nonton, tolong masing-masing kelompok minimal ada satu yang bertanya terkait dengan tayangan tersebut tentang apapun yang ada di video tersebut. Oke? Apapun pertanyaannya. Kenapa teman-teman kita diminta untuk bertanya terkait dengan suatu hal? Karena ada istilah as-su'alu miftahul ilmi. Pertanyaan itu pembuka atau kunci dari sebuah ilmu. Bisa jadi dari pertanyaan orang yang kita lihat sepele, tapi bisa jadi ada pertanyaan. Kayak tadi tuh, kayaknya barusan nanya, Mister, muraqabah apaan? Dari pertanyaan itu kan kita jadi punya pengetahuan kan? Oke? Jiwa istriku yang dihina tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu berjalan.
Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan amalan? Berarti mulanya bisa menjadi dalam keiman. Karena sakitnya tak pergi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi kata Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Di sini Allah membandingkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan: syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Itu hukuman di dunia dengan dijerat bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dihukumkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar di bawah dengan siksa di alam barzah, apalagi di hari akhirat sebagaimana hadis yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada 4 sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur bau. Ini kelompok kalian ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Abu Bakar, kira-kira dari video tadi satu pertanyaan aja. Apa? Kalau yang berzina dan dia belum menikah hukumannya? Oh, bisa kalau seandainya orang berzina, naudzubillah, dan dia belum menikah, hukumannya apa? Terima kasih ya Pak. Tadi sempat ada, oke? Oke. Umar, satu pertanyaan, silakan dari siapa saja boleh. Tapi mungkin ini pertanyaannya nggak beda jauh tapi nggak yang benar-benar. Boleh, silakan. Jadi pertanyaannya, ta'aruf sebenarnya boleh gak sih? Gitu. Ta'aruf Sebenarnya boleh gak? sebenarnya boleh nggak sih? Oke, siap. Ta'aruf sebenarnya boleh nggak sih? Sederhana ya, sederhana tapi jawabannya let's see. Kita lihat nanti, oke? Good. Usman, pertanyaannya dari siapa pun, silakan. Misalnya jadi mereka dua orang ini sebelumnya melakukan zina tapi akhirnya mereka tuh menikah gitu. Terus? Dosa-dosa pas mereka berzina itu masih ada atau? Pertanyaan keren banget ya. Keren banget. Oke, masih Usman. Diambil banyak yang lain ya. Silakan, satu orang. Apa aja? Hukumnya apa? Kalau misalkan sudah menikah, zina tapi satu orang lain. Nah, kalau yang namanya zina kan sama orang lain ya, kalau sama istrinya ya, oke? Iya. Kalau sama istri itu apa? Zina namanya. Udah halal mas. Ya tapi ada sebutan apa? Ya udah, biasa gitu. Oh bukan. Kalau zina tadi sama orang lain. Misalkan lo apa ini sih? Bodoh. Tapi kalau suami istri disebutnya bukan zina berarti? Kagak. Ibadah pakai banyak ibadah. Ayo kita jadi tahu kan? Kan jadi tahu tuh ternyata. Silakan baca Al-Isra ayat 32. Alhamdulillah yang lain disimak ya. Toib, masya Allah, bagus. Sekarang silakan Mas Raihan baca terjemahannya nak. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Tadi sebenarnya teman-teman tinggal nanya tuh, perbuatan keji itu perbuatan apa sih? Itu
pertanyaan juga ya teman-teman ya. Ya kadang hal yang sepele kita nggak nemu, padahal belum tentu juga semua masing-masing dari kita itu tahu yang dimaksud keji itu apa sih gitu. Baik, bagaimana bismillah. An-Nur ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Intinya tadi dibaca Raka sama Irfan ya. Az-zaniyatu, wanita yang berzina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma, maka deralah, maka cambuklah masing-masing di antara mereka berdua mi'ata jaldah, dengan 100 cambukan, dengan 100 deraan. Berarti jawabannya Evan sudah terjawab tuh. Ini buat yang belum nikah teman-teman. Ini buat yang belum nikah. Wala ta'khudhukum bima rafatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jadi kurang begini. Dan jangan sampai kalian punya rasa kasihan karena khawatir gak mau menegakkan itu kalau kalian memang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Artinya apa? Jangan sampai aduh nanti kalau dicambuk dia kasihan. Jadi itu sekalian gak mau menegakkan syariat Allah ini, cambukan ini atau hukuman ini buat orang ini. Jangan sampai kayak gitu kata Allah. Kemudian wal yashhad 'adabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah ada sekelompok orang-orang beriman yang menyaksikan proses penghukuman itu. Supaya apa teman-teman? Supaya yang lain mengambil ibrah, mengambil pembelajaran. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. An-Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza zana rajulu kharaja minhu al-iman. Jadi ketika seseorang itu melakukan perzinaan, kharaja minhu al-iman, maka sungguh iman itu telah keluar dari dirinya. Berarti orang yang sedang berzina, pada saat dia berzina, imannya sudah hilang. Kini kau telah dewasa, hadapi problema di dunia. Tak kuasa diri ini jalani hidup penuh godaan, tapi waktu terus berganti, hadapi selalu harap ridhonya. Oh adikku, janganlah kau ragu, berkarya dengan citamu untuk jadi generasi harapan. Kini kamu telah dewasa untuk hadapi problema yang ada. Kini kamu telah dewasa untuk hadapi cobaan di dunia. Satu pertanyaannya. Yang kedua, Mister, terus bagaimana kalau kita mau pacaran yang Islami itu pendekatannya gimana? Gitu kan? Dua pertanyaan itu ya tambahannya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Hari ini di kesempatan kali ini kita dari kelompok Abu Bakar. Ada Evan, ada saya, ada Arya, ada Faisal sama Rehan. Di sini kita mau menjelaskan tentang pengertian dan hukum zina. Untuk pengertian bisa dijawab. Pengertian menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang melarang keras kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikategorikan sebagai perbuatan yang tinggi, hina dan buruk. Karena demikian bahayanya perbuatan zina, maka sebagai langkah pencegahan maka Allah juga melarang perbuatan yang mendekati atau mengarahkan zina. Ya, untuk hukumnya hukumnya ya, Islam melarang umat yang mendekati zina karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. Jadi zina sebenarnya haram. Hal ini dibuktikan dengan Quran surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina, itu sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. ya. Sekian presentasi dari kami. Tapi sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan? Tadi pertanyaannya yang tadi, silakan dijawab. Tadi pertanyaannya itu tentang bagaimana hukum kalau misalkan Guys, bener guys, pertanyaan kalian. tadi pertanyaan adalah bagaimana jika seseorang yang berzina menikah? Ya. Ada hukum yang menyatakan bahwa seseorang laki-laki yang berzina dengan seseorang perempuan itu tidak haram baginya kalau menikahi perempuan yang dizinai. Nah, ini juga kita ketemu salah satu bukti yang memperkuat firman tersebut. Mengutip buku ringkasan Fikih Sunnah Said Sabiq oleh Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, seorang muslim yang melakukan zina baik maupun sesudah menikah akan mendapat baik sebelum maupun sesudah menikah akan mendapatkan dosa dan balasan setimpal. Untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang pelaku zina harus bertaubat. Nah, berdasarkan pernyataan Rehan tersebut, itu menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Lintang ya. Tadi Lintang juga sempat nanya tentang apakah dosanya masih tetap ada walaupun sudah menikah atau tidak menikah, seperti itu. Ya, semoga terjawab. Apakah sudah terjawab Lintang? Ya, sudah terjawab. Oke, mungkin segitu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib akan mempresentasikan tentang jauhi zina. Kata zina sendiri menurut syarah dan bahasa adalah seorang laki-laki yang menyetubuhi wanita melalui kubul atau kemaluan yang bukan miliknya, istri atau bujaknya, atau berstatus yang menyerupai hak miliknya. Dan tips and trik menghindari zina. Yang pertama, melakukan aktivitas sehat seperti olahraga, berorganisasi, menulis dan berkreativitas. Yang kedua, melakukan ibadah yang istiqomah. Dan yang ketiga, melakukan pendalaman agama khususnya pada bab bahayanya berzina. Dan yang keempat, melakukan diskusi dengan orang tua dan juga tidak mengetahui informasi ada tentang bahaya berzina dan pergaulan bebas. Dan yang kelima, tidak melakukan aktivitas yang mengandung kezinan seperti pacaran, berdua di tempat sepi tanpa ada mahram. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak menggunakan informasi teknologi hanya untuk kepentingan zina. Dan sebelum kita menutup presentasi ini, kita mau menjawab pertanyaan dari Evan. Apakah onani atau masturbasi itu zina? Apakah onani atau masturbasi itu zina? Ya guys, Islamnya dengarkan karena ini bagus. Ya. Menurut detik.com, dalam Islam, sejumlah ulama ada yang memandang onani itu sebagai praktik yang haram, makruh, atau dibolehkan dengan syarat tertentu. Di sini terdapat ada 5
5 perbedaan. Yang pertama itu dari pengikut mazhab Malikiyah. Menurut ulama dengan mazhab ini, hukum masturbasi atau onani adalah haram sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij ayat 29:31. Yang pertama. Yang kedua itu dari pengikut mazhab Hanabilah, hukum masturbasi atau onani adalah haram, namun boleh dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu saat seseorang menghindari zina akibat dorongan libido. Yang ketiga, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dari kelompok Uswatun Afan akan mempresentasikan tentang dampak melakukan zina. Adapun 3 hal yang akan menimpa kita jika kita melakukan perbuatan zina di dunia, itu ada bisa menghilangkan wibawa, mengakibatkan kefakiran, dan mengurangi umur. Tadi mengatakan dari Allah, yaitu perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar sehingga pelakunya akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Dan lalu sikap yang jelek banyak dosa. Pada saat hari perhitungan amal atau yaumul hisab, maka para pelaku zina akan menyesal karena mereka akan diperlihatkan betapa besarnya dosa akibat perbuatan zina yang dia lakukan semasa hidup di dunia. Penyesalan hanya tinggal penyesalan, semua sudah terlanjur dilakukan. Jadi saat itu sangat dianjurkan dalam Islam ketimbang seorang laki-laki dan perempuan dan pacaran sebelum kekawininan, sebab jika pacaran dikhawatirkan mereka yang bukan muslim melakukan zina. Jadi intinya kalau itu dari zina boleh, bahkan dianjurkan ya. Ketika ingat ya, taruh itu prosesnya ketika memang mau menikah. Jadi bukan berarti lagi SMA kelas 2 aku mau tahu biar bisa deket sama dia. Kan itu konteksnya. Tapi ketika kalian sudah siap dinikahi oleh seorang laki-laki salih ataupun orang-orang saleh itu siap mendekati wanita salihnya, sudah siap-siap. Oke, ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok umat ingin mempresentasikan hukuman bagi pelaku zina dan orang yang menuduh zina. Yang pertama, pelaku yang melakukan zina di luar nikah akan mendapatkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah ialah dikenai hukuman rajam dengan batas sampai meninggal. Hukuman bagi yang menuduh zina adalah denda 80 kali, menolak kesaksiannya dan menghukumnya sebagai orang fasik. Untuk yang kedua dan ketiga berlaku selama yang bersangkutan belum bertaubat. Bila bertaubat maka terangkat. Taubatnya adalah dengan mengakui kebohongan dirinya atau mengaku bersalah kalau mengucapkan apa yang tak boleh disebarluaskan. Terus tadi untuk menjawab pertanyaan yang katanya kalau misalkan pacaran itu dibolehkan atau tidak, pendekatan secara Islami, sebagaimana diketahui Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya tidak boleh antara laki-laki dan wanita berduaan kecuali disertai oleh muhrimnya, dan seorang wanita tidak boleh berpergian kecuali ditemani oleh mahramnya. Itu berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dikutip juga bahwa pacaran tidak boleh dalam Islam sebab bisa sangat dan mungkin mendekatkan kepada perbuatan zina. Baik. Gimana? Kalian dapat poinnya nggak intinya? Dapat ya? Enggak kayak gitu juga sih. Baik ya teman-teman. Jadi kira-kira dari beberapa menit ke belakang pembelajaran kita hari ini bisa minta satu kelompok memberikan perwakilan untuk memberikan resume ataupun conclusion, kesimpulan dari apa yang kalian dapatkan hari ini. Oke? Jadi kesimpulannya Guys, adalah, bismillah, dengarkan. jadi kesimpulannya adalah kita sebagai manusia harus menjaga martabat kita dengan menghindari zina, dan sebuah hukum bahwa zina itu haram ya Besti, tidak boleh dilakukan. Iya Besti. Ya, oke. Haram
melakukan perbuatan zina dengan alasan apapun ya nak? Dengan alasan apapun. Oke, good. Terima kasih Laila dan Bapak Umar. Next yang lain silakan, ada yang mau nyoba? Ayo nak. Ayo. Oke, silakan. Siapa? Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita belajar tentang menghindari perzinahan. Tadi juga sempat dipresentasikan oleh teman-teman kita tentang pengertian zina, terus juga hukum zina dan hukuman dari zina tersebut dan lain-lainnya. Terus intinya dari perzinahan itu adalah intinya dari pertemuan kali ini gitu ya, jauhi zina aja sih. Jauhi zina aja ya. Bagus, good. Tadi di awal Mr. Bayu sudah bilang ya, kenapa bahasannya akan jadi selalu menarik sampai kapanpun ketika kalian kuliah bahas ini, ketika kalian lagi di luar nongkrong sama teman bahas ini, itu pasti akan jadi bahasan yang menarik. Intinya teman-teman, kesimpulan yang sudah disampaikan oleh semuanya, oleh teman-teman kita barusan, itu semuanya nggak ada yang salah. Dan teman-teman, saran Mr. Bayu, kita memang harus banyak mengilmui diri kita dengan dengan agama, karena kita juga harus meyakini bahwasanya ya kita bisa selamat karena Allah sudah memberikan petunjuknya kepada kita di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya kalian tahu nggak surat awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi kata Allah tuh, dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin, sebagai peta hidup, sebagai hidayah buat orang-orang yang bertakwa. So teman-teman, ketika kita sudah Allah takdirkan menjadi seorang muslim, jadilah muslim yang taat. Ketika kita sudah taat, jadilah muslim yang bertakwa. Ketika kita sudah menjadi bertakwa, jadilah muslim yang beriman, bertakwa dan berihsan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mengerjakan secara maksimal semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi semua itu. Semoga Allah dapat menjaga dan melindungi kita. Karena teman-teman, kita nggak bakal tahu apa yang akan terjadi. Sejam lagi, 2 jam lagi kita nggak bakal tahu. Kita cuma bisa prediksi, oke? Semuanya Allah yang menakdirkan dan Allah yang menentukan. So kita banyak-banyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Syukran lakum ala husni ihtimamikum. Thank you for your nice attention. Akhiran nahtadim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ala wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بدة حسن التأمل بالليل